Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang landasan yuridis formal dan informal atau eksistensi bimbingan konseling di sekolah, makul bimbingan konseling pembelajaran, dosen pengampu, Bu Bella, Yugi Fazni MPD. Baik, di latar belakang, tujuan pendidikan nasional ialah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sangat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Hakikat pendidikan yang esensinya bertujuan untuk membantu manusia menemukan jati diri kemanusiaannya. Dengan kehidupan manusia membuat landasan hukum dalam pendidikan untuk menemukan harapan daripada tujuan pendidikan tersebut. Dalam pendidikan, ekstensi bimbingan konseling di sekolah juga perlu diperhatikan sebagaimana hal tersebut sudah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Pasal 1 ayat 6, sebagian orang yang mempunyai kualifikasi konselor meski tidak tersebut sebagai konselor spesialis pendidikan, maka definisi dan tujuan konseling pada ranah pendidikan disesuaikan dengan definisi dan tujuan pendidikan nasional. Itu artinya, konselor memiliki peran dalam mencerdaskan anak bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di bagian eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah, ada dua macam teman-teman. Yang pertama, landasan yuridis formal. Dan yang kedua, landasan yuridis informal. Ya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi yang di sini membahas tentang yang pertama, landasan yuridis formal. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Lalu pada pasal 1 ayat 6 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa konselor termasuk kategori pendidik. Menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 6. Berdasarkan undang-undang tersebut, konselor adalah seorang pendidik yang memiliki peran utama, yaitu mewujudkan suasana belajar dan mewujudkan suasana pembelajaran. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 19 ayat 3 tentang Sikdiknas juga dipaparkan bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesional, dan vokasi. SK Menpan Nomor 64 Tahun 1993 Pasal 3, adapun tugas guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. Lalu yang kedua, menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawab. Ini menurut
Labmudi tahun 2012. Lalu tugas dari seorang guru ialah membimbing. Itu artinya peserta didik merupakan tanggung jawab dari seorang guru untuk dibimbing ke arah yang lebih baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yaitu sarjana pendidik atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling. Padahal secara jelas dalam peraturan SKAK tersebut tidak menyebutkan sedikitpun tentang pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling melainkan konselor. Kelemahan dalam aturan tentang SKAK tersebut adalah disebutkannya penyelenggaraan pendidikan yang suatu pendidikannya memperkerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri. Paling lama 5 tahun setelah peraturan menteri ini mulai berlaku. Satuan pendidikan yang memperkerjakan guru bimbingan dan konseling tidak wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Standar kualifikasi yang dimaksud adalah konselor untuk satuan pendidikan, bukanlah konselor umum. Hal ini dikarenakan Kondistrens Permendikbud tentang SKAKK tersebut mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional. Kemudian kualifikasi konselor adalah tamatan S1 BK ditambah telah menyelesaikan PPK. Di sini menurut Abkin dalam Ahmad Beudin tahun 2015 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang hanya mengatur keberadaan guru dan dosen yang sesuai dengan peruntukannya, hanya mengatur kompetensi dan sertifikasi guru dan dosen. Yang keduanya menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan pembelajaran yang mendidik. Pada guru bimbingan dan konseling berkewajiban melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seperti yang tercantum di Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban guru dalam jabatan fungsional. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Eksistensi bimbingan konseling di sekolah berlandaskan yuridis formal dan informal. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang landasan yuridis formal. Menurut Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban guru dalam jabatan fungsional, menurut Ahmad Badarudin tahun 2015, yaitu yang pertama menyusun kurikulum bimbingan dan konseling. Yang kedua, menyusun silabus bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan bimbingan dan konseling per semester. Yang kelima, menyusun alat ukur atau lembar kerja program bimbingan dan konseling. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, menganalisis hasil bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran atau perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi dan menjadikan pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat
sekolah dan nasional, serta membuat karya inovatif. Nah, dalam landasan yuridis formal, dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling atau BK berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program layanan bimbingan konseling di tingkat dasar dan menengah, yang menyatakan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan seperti aspek fisik, ekonomi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Konseli sebagai seorang individu yang sedang dalam proses perkembangan atau menjadi, yakni berkembang ke arah pencarian jati diri sehingga ia mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Di sini konseli itu ialah peserta didik. Selanjutnya akan ada landasan yuridis informal. Nah, apa saja sih landasan yuridis informal? Yang pertama yaitu menyangkut masalah psikologi, yang kedua yaitu sosial budaya, yang ketiga iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat yaitu globalisasi. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi merupakan salah satu bagian yang memiliki peran penting dalam BK. Dalam dunia pendidikan saja, peserta didik tidak jarang mengalami masalah perkembangan sehingga dapat menimbulkan masalah psikologis. Adapun contoh dari masalah psikologis ialah semacam perilaku menyimpang, frustasi, dan depresi. Nah, menurut Lahmudin 2016, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang dan terhindar dari masalah-masalah psikologi, maka langkah yang diambil adalah memberikan bantuan yang dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pendekatan psikologis. Nah, selanjutnya sosial budaya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Budaya dan pandangan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sikap dan perilaku orang tua atau keluarga, sedangkan faktor eksternalnya yaitu dipengaruhi oleh lingkungan tempat seseorang lahir atau dibesarkan. Baiklah, saya Wahyu Sri Rizky akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di bagian C tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan adanya landasan IPTEK ini, maka peran konselor bisa saja mencakup pula sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor dituntut untuk mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian, sehingga proses dan layanan bimbingan konseling semakin hari semakin baik. Dengan adanya IPTEK di tengah-tengah konselor, maka setiap konselor tersebut dituntut dengan mengadakan penelitian dan eksperimen, sehingga layanan yang diberikan terhadap klien akan semakin baik. Yang D, globalisasi. Globalisasi adalah perpaduan antara informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Globalisasi sangat pesat dan dalam hal kemajuan yang didukung oleh kemajuan teknologi internet canggih. Berdasarkan pasarnya, perkembangan globalisasi akan berpengaruh pada guru BK atau bimbingan konseling yang selalu ada dalam
memberikan arahan dan penanganan terkait dampak buruk adanya globalisasi dan memberi dorongan bagi dampak positifnya. Konselor atau BK harus bisa memfasilitasi peserta didik dalam perkembangan diri untuk menghadapi kemajuan globalisasi. Antara peserta didik tersebut tidak terpedaya dengan hal yang negatif. Dikutip dari artikel Nabila Eka Putri tahun 2021. Selanjutnya analisis. Analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis teoritis. Berdasarkan pemaparan di atas, mengacu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Hal tersebut tidak luput dari peran seorang guru BK atau konselor. Peran guru BK tersebut dapat menumbuhkan kembali semangat peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Tujuan adanya BK di sekolah ialah agar dapat memfasilitasi peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan diri. Hal tersebut sependapat atas pernyataan Bimo Walgio dalam Afiatin Nisa 2018 yang menyatakan bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, analisis praktis. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat dari segi praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk mewujudkan suasana belajar yang proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dikutip dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kesimpulannya, bimbingan konseling memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didik. Peran dari bimbingan dan konseling itu sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Dasar pemikiran penyelenggara bimbingan dan konseling bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan atau ketentuan dari asas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik dengan adanya konseli agar mampu mengembangkan potensi diri atau mencapai tugas-tugas perkembangan, menyangkut aspek-aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Menurut Lahmudin 2016, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang dan terhindar dari masalah-masalah psikologis, maka langkah yang diambil adalah memberikan bantuan yang dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik dengan melalui pendekatan psikologis. Berdasarkan SK Menpan nomor 64 tahun 1993 pasal 3, adapun tugas guru yaitu sebagai berikut. Tugas dari seorang guru ialah membimbing. Itu artinya peserta didik merupakan tanggung jawab dari seorang guru untuk dibimbing ke arah yang lebih baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.